Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa azwajihi wa ala man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan kajian hadis kita ya, dalam kitab Al-Adabul Mufrad, masih tentang ad-darbu 'ala lahni. Sudah itu kemarin ya. Tentang kiasan juga sudah kayaknya kemarin. Jadi ini ceritanya ada seorang sahabat namanya Anjasyah. Tugas dia itu kalau dalam event atau momen atau segala macam itu nuntun ibu-ibu. Jadi ada tugas pria sahabat gitu. Kalau kegiatan apapun termasuk kegiatan misalkan jihad atau kegiatan umum sosial gitu ya, atau kegiatan pada umumnya begitu, itu yang ngawal, ngaping dan nuntun ibu-ibu itu ada seorang namanya Anjasyah. Anjasyah namanya. Nah, Anjasyah ini kalau jalan ngebut wae. Jadi namanya laki-laki mungkin nginci gitu nih. Sementara ibu-ibu kan tidak bisa begitu. Maka Nabi SAW berpesan kepada dia dengan sebuah kias. Dalam sebuah perjalanan seperti biasa dia nuntun ibu-ibu begitu. Faqala Nabi SAW, urfuq ya Anjasyah, pelan-pelanlah wahai Anjasyah. Waihak bil qawarir. Waihak di sini artinya sebuah umpatan, tapi tujuannya bukan mengumpat, tapi untuk ya sebagaimana lazimnya orang-orang berkata gitu. Bil qawarir. Jadi bil qawarirnya kembali ke urfuq, artinya apa? Pelan-pelanlah, lemah lembutlah kepada ibu-ibu. Nah, ibu-ibu di sini tidak menggunakan lafaz ibu-ibu, tetapi gelas kaca. Pelankan dirimu wahai Anjasyah terhadap gelas kaca. Jadi maksudnya bersikaplah lembut, bersikaplah halus, bersikaplah pelan, alon-alon, karena kamu itu tidak menuntun bapak-bapak atau para pria. Kamu sedang menuntun ibu-ibu, maka pelan-pelanlah, lemah lembutlah. Ya, singnya bil qawarir ka gelas kaca eta. Jadi Nabi SAW tidak menyebut para wanita dengan sebutan an-nisa. Kan bisa saja Nabi menyebut urfuq bin nisa misalkan. Urfuq bin nisa, lemah lembutlah terhadap para wanita, enggak, tapi Nabi menyebutnya dengan kias, urfuq bil qawarir. Qawarir itu jamak dari qarurah, artinya gelas kaca. Maksudnya perlakukanlah para wanita, apalagi ibu-ibu, bil qawarir, dengan seperti kamu menjaga gelas kaca sih gimana? Pelan, alon-alon, hati-hati, ulah rurusuhan. Apalagi ini kisahnya Anjasyah itu kan jalannya cepat. Fi masirin lahu fahadal hadi. Jadi jalannya lebih cepat dari ibu-ibu, maka Nabi menegurnya. Pelanlah kamu Anjasyah terhadap gelas kaca biar tidak mereka kerepotan ya.
Tetapi juga jangan terlalu banyak menggunakan kiasan sehingga apa yang ingin disampaikan mungkin tidak langsung dipahami. Jadi pergunakanlah kiasan dengan bijaksana, tetapi jangan juga terlalu banyak berkias. Ya, karena kebanyakan kias, kata sebuah asar menyebutkan, ya, Imran bin Husain mengatakan dalam asarnya, inna fi ma'aridil kalam la manduhatan anil kadhib. Sungguhnya terlalu banyak menggunakan majas, metafor atau berkias itu berpeluang seseorang itu akhirnya jatuh pada dusta. Gitu. Jadi dianjurkan menggunakan kias pada tempat-tempat tertentu, tetapi jangan terlalu banyak berkias atau bermajas, karena bisa jadi itu potensi seseorang tidak mengatakan yang sesungguhnya. Gitu. Ini yang terakhir kita bahas seperti itu. Bab at-tu'adah fil umur. Bab sebelumnya tentang hukum menghina, meremehkan, mencela itu haram berdasarkan ayat Allah SWT dalam surat Al-Hujurat, di mana Allah melarang, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yaskhar qaumun min qaumin. Tidak diperkenankan qaumun, seseorang atau sekelompok orang, yaskhar, menghina, meremehkan, meledek, min qaumin, terhadap kaum atau kelompok atau orang yang lain. Karena itu dapat membawa madarat. Ya. Kalau seseorang mengejek orang lain bisa tawuran itu. Apalagi kelompok yang lagi duduk sama kelompok yang lewat. Itu kalau yaskhar, mengeluarkan atau mengisyaratkan sebuah hinaan, bisa tawuran itu bertahun-tahun. Kan kalau kita lihat berita kerusuhan perkelahian pemuda, perkelahian pelajar, itu coba dicek itu motivasi awalnya. Hanya karena dia lewat diledek gitu, dipelong, diledek, mengucapkan kata yang sebenarnya itu tidak begitu. Orang lewat, beungeut hurung gitu, beungeut hurung gitu, langsung itu bisa tawuran bertahun-tahun, berbulan-bulan, nggak ada ujungnya kadang. Jadi la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Karena bisa jadi yang dihina, yang dicela lebih baik dari yang menghina. Allah mengharamkan seseorang atau sekelompok orang menghina, merendahkan kelompok lain. Asa, bisa jadi yang dihina itu khairon minhum, lebih baik dari yang menghina. Wala nisa'um min nisa' wala yaskhorna, dan juga jangan kaum wanita. Kenapa disebut khusus kaum wanita? Ya banyak ledek wanita itu. Dan juga terutama kaum wanita, dilarang mereka itu yaskhorna, hunna yaskhorna domin, mengejek atau menghina wanita yang lain, ya. Karena bisa jadi wanita yang diejek lebih baik daripada wanita yang mengejek. Apa hikmah disebut wanita secara khusus? Karena kebanyakan yang suka mengejek, suka merendahkan, ya itu wanita. Aduh, itu resep pernikahan teh bagus konsepnya itu, pokoknya adalah saya takjub, tapi eta aduh cateringnya tuh asin teuing gitu. Cateringnya bagus enak sih, tapi eta kentangna teh dah haseum gitu. Atau enak semuanya tapi aduh dijatah dicuiran jangan dikitu tah. Jadi nah wanita itu paling banyak mengomentari atau menghina sesamanya gara-gara suatu yang sederhana. Segala ya gitu. Nah itu biasanya wanita suka begitu. Yaskhor, menghina. Makanya perintahnya di sini la yaskhor. Qaumun min qaum, tidak diperkenankan satu kaum atau satu orang menghina, meledek kaum yang lain. Bisa jadi yang meledek lebih baik. Wanita terutama jangan mengejek wanita yang lain. Ya, karena bisa jadi wanita yang diejek itu lebih baik daripada yang lain. Ini juga kisahnya begitu hadisnya. Marra rajulun musabun ala niswatin fatadhahakna bihi wa yaskhorna. Ada seorang pemuda lewat di antara ibu-ibu. Nah, para wanita ini tadhahakna, yang sirikeun bihi yaskhorna, dan meledek. Fa usiba ba'duhunna, akhirnya mereka ya terkena dosa.
terkena dosa. Dan bisa jadi Allah berikan kebaikan yang banyak kepada orang yang dihina itu dan memberikan kehinaan kepada yang menghina itu. Jadi kadang wanita paling hobi yang sedikit lelaki. Jadi mereka kalau lagi lagi ngumpul udah lelaki banyak bukan. Ya tidak semua nisa, tapi yang digambarkan di hadis ini ada sekelompok wanita yang begitu. Makanya fa usiba ba'duhunna. Pada umumnya. Lelaki genya. Sarwana. Tapi kebanyakan wanita memang. Sampai ayatnya itu wala nisa'um min nisa la yashorna, tidak diperkenankan para wanita yashorna saling mengejek sesama mereka. Kemudian bab 395 hadis 888 ini perintah untuk selalu senantiasa bersikap hati-hati dan tidak tergesa-gesa. Karena banyak orang menyesal akhirnya gara-gara tergesa-gesa. Contoh paling sederhana, kendaraan kita ini rusak, panik kita, tergesa-gesa, bulu-bus ke bengkel, bengkelnya tidak dipercaya, wah boncos di situ, habis semua, berjuta-juta untuk betulin. Padahal kalau kita mau tuh udah sebentar, tuh udah sedikit, cari bengkel yang kita percaya, cari bengkel ke orang-orang, cari informasi, oh ada bengkel yang lebih bagus, tidak memanfaatkan situasi kepanikan misalnya. Nah itu, jadi orang kalau tuh udah apapun, dalam usaha, dalam sosial, dalam kekuasaan politik, dalam hal apapun, kalau orang bersikap tuh udah itu nggak ada bahasa Indonesianya. Pelan-pelan, hati-hati, tarapti, waspada, mawas diri, sabar, pelan, itu tuh udah hati. Nggak ada bahasa Indonesianya. Tuh udah. Ta, kemudian alif di atas wau dan dal, kemudian tak marbutoh, itu ada, itu udah, itu suka dalam istilah orang Arab, alaikum bitu ada, hendaklah kalian memiliki sikap tu ada, mawas diri pelan-pelan, tidak terburu-buru, ora gerasa gerusu, kemudian tarapti, penuh pertimbangan dan pun penuh kalkulasi. Dan akhirnya dia menikmati kehati-hatiannya itu dengan memiliki jalan keluar. Kalau kita tenang dalam segala sesuatu, Allah pasti kasih jalan keluar. Kalau kita tenang menghadapi segala sesuatu, Allah pasti akan berikan jalan keluar. Apa dalilnya? Hadis Nabi SAW, Ani Zuhri an rajulin min Baliya faqala ataitu Rasulullah SAW ma'a abi fanaja'a biduni. Qala faqultu li abi ma qala laka qala idza aradta amran fa alayka bitu ada. Apabila kamu menginginkan sesuatu, menghendaki sesuatu, punya cita-cita sesuatu, amron, apalah urusannya amron dibuat nakirah di sini tidak spesifik. Fa alayka bitu ada, hendaklah kamu punya sikap tu ada dalam segala urusan. Hatta yuriyakallahu minhul makhraj, hingga Allah menampakkan bagimu jalan keluar. Au hatta yaj'alallahu laka makhrajan, atau Allah bikin sendiri jalan keluar yang tepat untuk kamu saat kamu itu udah. Jadi bahasanya itu yuriyakallahu minhul makhraj, bisa jadi Allah memperlihatkan jalan keluarnya, ini loh jalan keluarnya ke sana, diisyaratkan. Bisa jadi Allah sendiri yang memberikan jalan keluar yang langsung mengenai perkaranya. Jadi bisa jadi diarahkan supaya ada jalan keluar, bisa jadi diberikan jalan keluar secara langsung. Itu fadilah dari apa? Fadilah kita bersikap tu ada atau tu dah. Ya, itu namanya pesan dari hadis yang diriwayatkan juga oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dan oleh Imam Baihaqi dalam Asy-Syu'ab. Jadi idza aradta amran, kalau kamu punya suatu urusan, fa alaika bitu ada. Lakukan itu dengan tu'dah. Hatta yuriyakallahu minhul makhraj, hingga Allah yuriyaka, yuri memperlihatkan solusinya, atau Allah sendiri yang kasih solusi langsung ya mengenai permasalahannya.
Luar biasa ya. Ini pesan yang kalau kita amalkan ini memberikan banyak faedah dan manfaat dalam hidup kita. Ada sebuah kisah dalam silsilah Arabiyah itu, seorang ayah pergi mencari kayu. Kebetulan ayah ini pulang siang. Tiba-tiba dia melihat ada anjing, bukan anjingnya sebenarnya, anjing yang menjaga rumahnya, berlumuran darah. Jadi dia pulang dari nyari kayu, lihat anjing berlumuran darah. Kemudian dia tengok sepintas itu anaknya, dia punya anak kecil, berlumuran darah juga, ada darah gitulah anaknya. Akhirnya si ayah itu ngambil kampak, anjingnya langsung dipukul pakai kampak dan mati. Pas setelah dia membereskan urusan dengan anjingnya, dia ke kamar. Ternyata dekat anaknya itu ada ular yang besar, yang tubuhnya tuh terkoyak. Nah, si ayah akhirnya menyesal. Ternyata anjing itu berlumur darah bukan ngegigit anaknya, tapi menggigit ular yang akan membunuh anaknya. Karena dia tidak punya sikap tu'adah, dia sikat itu anjing tersebut walaupun itu anjingnya. Tetapi dia menyesal. Oh, kalau saya tadi sabar sedikit, mungkin anjingnya tidak mati gitu. Itu ada kisahnya di dalam buku Silsilah Arabiyah itu disebutkan. Jadi pentingnya kita punya sikap tu'adah begitu. Jangan-jangan ini anjing berdarahnya bukan karena gigit anak kita, tapi karena gigit ular yang mau memangsa anak kita gitu. Kalau dia masuk dulu ke dalam, memperhatikan apa yang terjadi, mungkin dia nggak akan menghakimi anjingnya tanpa terlebih dahulu memeriksa. Kasihan anjingnya, padahal itu adalah menyelamatkan anaknya. Oh, justru yang menyelamatkan malah dihabisi karena tidak punya sikap tu'adah, tergesa-gesa, main sikat aja. Untuk itulah pentingnya kita memiliki sikap at-tu'adah. Berikutnya ini fadilah atau keutamaan tentang memberi atau menunjukkan sesuatu kepada orang yang membutuhkannya. Ya, ini penting ya untuk sehari-hari kita. Anil Barra bin Azib radhiyallahu anhu, dari sahabat Barra bin Azib, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man manaha manihatan, barang siapa yang meminjamkan, ini dalam syarah hadisnya, barang siapa yang meminjamkan kambing kepada tetangganya, kepada orang lain, sahabatnya atau siapalah, untuk orang itu bisa minum susunya, enggak ngasih susu, enggak, cuman minjemin kambing. Sob, kalau kamu susu itu ambil, pakai aja kambing saya, ambil susunya. Ada kambingnya bawa sini. Zaman dulu kan susu itu sumber makanan, dalam arti kata yang penting gitu. Barang siapa yang meminjamkan kambingnya agar orang lain dapat memerah susunya, kambingnya nggak dikasih tapi susunya aja gitu. Silakan perah sendiri. Au hadda zuqaqan, atau menunjuki orang yang nyari alamat. Ada orang datang nanya gitu kan, zaman sekarang mah Pak ditanya alamatnya hoream Pak, jawabnya seenaknya. Saya sering jadi korban itu. Itu belok kanan 2 km, kita nyusur ke sana, teu aya alamatnya. Jadi banyak orang yang sudah malas ditanya alamat, sehingga kita pun mau bertanya tuh malas, terutama di kota besar. Di kota besar orang sampai sudah malas ditanya alamat dan nggak mau nunjukin. Kadang nggak tahu pun sok tahu, saking malasnya menjawab. Pak, terang, iya kantor anu. Oh, di dinya tah belok kanan. Oh, dia 10 menit lagi. Padahal teh aya teh. Sotoy, tidak tahu tapi sok tahu. Saking orang sudah tidak
respect lagi dengan musafir yang benar-benar mencari alamat. Kalau di Pasundaan alhamdulillah masih direspon. Di Pasundaan saya ngecek dimanapun itu kalau nanya alamat dijawabnya benar. Mun terang. Kalau tahu dijawab tahu, dekat dijawab dekat, jauh dijawab jauh. Tapi ada juga oknum 1-2 mungkin yang kelihatan sih dari tampangnya seperti preman nggak jawab sabeunahna. Tapi kalau di kota besar seperti Jakarta ya tidak semua, tapi sering waktu saya kuliah di sana itu di Lipia. Itu kalau nanya itu banyak sering melesetnya gitu. Banyak tidak tepatnya saking sudah malasnya. Nah, ini hadis ini memberikan motivasi barang siapa yang minjemin kambing untuk diperah susunya, diminum olehnya, atau menunjukkan jalan, alamat orang yang mencarinya, apa balasannya? Kana lahu idlu itakin nasamah. Dia mendapatkan pahala setara dengan idkun nasamah, membebaskan 1 orang budak. Besar. 1 orang budak itu harganya berapa? Kalau kita lihat dalam hadis kifarat puasa, 1 budak itu nilainya puasa 2 bulan. Ya, orang yang berhubungan badan di siang Ramadan, ya, dalam keadaan tidak terpaksa. Ada memang hubungan Ramadan tidak ada, yang dipaksa ada. Tapi hubungan siang Ramadan yang tidak dipaksa. Itu kifaratnya kan yang pertama apa? Secara urutan, bebaskan budak. Kalau budak tidak punya, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau 2 bulan puasa berturut tidak bisa, komo apalagi 2 bulan, bulan bagi jebol. Apa langkah ketiga? Puasa baru memberi makan 60 fakir miskin. Jima berhubungan badan di siang hari Ramadan dalam keadaan tidak terpaksa, maka kifaratnya, hukumannya selain mengqadha yaitu bebaskan budak atau puasa 2 bulan secara terus-menerus berturut-turut, atau kalau tidak sanggup beli makan fakir miskin 60 porsi. Au it'amu sittina miskinan. Maka para ulama menyimpulkan bahwa nilai atau harga membebaskan budak itu pahalanya setara dengan 2 bulan puasa. Gitu. Kan lumayan Pak 2 bulan puasa. Nah, ini orang yang meminjamkan kambing untuk diperah susunya. Orang yang menunjukkan jalan orang yang mencari alamatnya, maka akan diberikan, kata Nabi SAW, setara pahala dengan membebaskan seorang budak. Jadi seneng Pak kalau ada yang nanya alamat orang tuh harus seneng, dapat pahala gede. Ya. Di luar negeri bahkan di Arab, entah di Qatar entah di mana, itu ada orang yang spesialis bawa mic nunjukin arah. Yang ke metro ke kanan, ke metro ke kanan, ke metro ke kanan, sukarelawan. Mungkin amalkan di sini. Gitu. Jadi sampai ada orang sengaja spesialis duduk biar ditanya orang alamat di mana gitu. Nyari pahala. Sederhana. Orang yang menunjukkan jalan, hadda itu menunjukkan, zuqaqan gang atau jalan. Qala lahu au qala tariqan atau tariq jalan, kana lahu idlu itakin nasama. Seperti orang yang membebaskan 1 jiwa atau 1 budak. Pahalanya besar. Ini hadis diriwayatkan juga selain Bukhari itu Imam Ahmad, Imam Tirmizi, dan disahihkan oleh Albani dalam kitab sahihnya. Jadi hadis yang sangat kuat. Kita amalkanlah. Kalau perlu, kalau kita punya waktu senggang, kosong, tidak ada kegiatan, duduk pinggir jalan yang kira-kira banyak orang nyasar. Berdiri aja di situ. Nanti ada yang nanya, "Kang, kalau ke Cibudet itu mana?" Kadinya tah. "Kang, ke Rancamannya rumah ka itu." Jadi kalau kita punya waktu luang daripada hulang-hulang di rumah misalkan nggak ada kegiatan, udah nongkrong aja pinggir jalan yang kemungkinan banyak orang potensi nyasar. Nyari pahala dari hadis ini. Harus tahu alamat kan? Ya? Harus tahu alamat gitu. Oh iya, ya setidaknya mengarahkan arah jalan kan. Sukamenak ke sini, Rancamanyar ke sini, Cibaduyut ke sini. Jalan besarnya aja, tidak usah detail tahu di mana. Memangnya kita Google Map. Nah, gitu kan. Jadi gitu. Makanya Google Map kalau dia Islam pahalanya besar sekali Pak. Orang yang bikin aplikasi Google Map kalau orangnya Islam bertauhid pahalanya itu 7 miliar orang tuh tiap detik mungkin nyari alamat. Luar biasa. Untung gede.
tapi karena motifnya adalah bisnis atau profit, ya itulah yang dia dapatkan. Allah kasih dia apresiasi berupa keuntungan bisnis, profit dan royalti ya lain sebagainya lah. Tapi kalau dia beriman dipluskan menjadi pahala yang sangat besar. Bukan hanya uangnya 7 miliar tetapi pahalanya juga 7 miliar. Itu amalan sederhana. Tapi kalau lihat sejarahnya, Google Map itu kan awalnya itu militer kan, untuk militer itu, untuk ketahui koordinat segala macam. Kemudian dijual ke swasta. Karena ini sudah tidak update, dijual ke swasta dan dikomersialisasi pada akhirnya. Tadinya awalnya tujuannya untuk intelijen dan keamanan gitu. Dan diperkenakan secara khusus terbatas untuk militer, tetapi karena mereka punya yang baru, punya yang lebih canggih, akhirnya yang lama yang tidak berbasis militer dijual ke sipil, ke perusahaan swasta. Ala kulli hal, apapun motivasinya, dia mendapatkan keuntungan, ya, berupa materi dari Allah SWT, ya, balasannya. Namun apabila itu adalah seorang muslim, Allah akan berikan pahala yang besar dan jariah dari yang dia bikin, menunjuki orang kepada alamat yang diinginkan. Sekali lagi saya ulangi, man manaha manihatan aw haddar zuqaqan aw qala tariqan kana lahu idlu itakin sama. Dia seperti membebaskan atau mendapatkan pahala membebaskan seorang jiwa atau seorang budak yang dalam kepemilikan tuannya. Ada kebaikan lain yang bisa kita lakukan. Ini asar dari Muhammad, dari Abdullah bin Roja dan seterusnya. Dari Abu Zar, yarfa'uhu. Meskipun ini asar, tetapi kata Abu Zar ini marfu. Marfu itu apa? Nyampe ke Rasul hadisnya gitu. Jadi kan ada yang marfu, ada yang maktu. Ya, kalau maktu itu terputus sampai sahabat, munqati, terputus sampai sahabat. Atau mauquf itu berhenti sampai sahabat. Ada yang terputus, ada yang berhenti. Sanadnya itu kepada sahabat. Jatuhnya asar. Nah kalau ini kata Abu Zar marfu ke Rasul, artinya sampai bahwa ini adalah dari Rasul SAW. Kalau yang bersaksinya sahabat, ya kita percaya. Karena kata Nabi, sahabatku seluruhnya dipercaya. Ashabi kulluhum udul. Semua sahabatku itu dapat dipercaya. Ya ada yang melanggar seperti minum khamar, betul. Ya ada 1-2 yang berzina, betul. Ya ada 1-2 yang kemudian dia melakukan kesalahan. Tetapi untuk amanah meriwayatkan ilmu, Nabi menjaminnya. Ashabi kulluhum udul. Sahabatku seluruhnya dapat dipercaya. Tidak akan mengatakan dariku sesuatu yang dusta. Berarti kedustaan itu munculnya itu era setelah masa itu. Kalaupun ada. Bukan di era sahabat. Karena Nabi menjaminnya. Ashabi kulluhum udul, tidak akan meriwayatkan dariku sesuatu yang tidak benar. Nah kata Abu Zar, hadis ini marfu kepada Rasulullah SAW. Apa sabda beliau? 1. Ifraguka min dalwika fi dalwi akhika shadaqah. Mantuan babaturan ngeusi ember sedekah. Tidak perlu pahala banyak. Orang lagi ngisi ember, orang keur nimba eusikeun sedekah. Atau orang lagi ngantri air atau lagi kita bantu isi dalwi itu dalwun itu apa? Ember. Membantu ngisi ember babaturan atau saudara kita akhika sedekah. Wa amruka bil ma'ruf, amar ma'ruf juga sedekah. Wa nahyuka anil munkar sedekah. Mencegah kemungkaran juga sedekah. Wa tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Ini jelas ya, seperti kita jelaskan. Tersenyum pada saudaramu itu adalah sedekah. Wa imatatuka al-hajar, meminggirkan batu di tengah jalan, wasyauka atau duri, wal azma atau tulang, antariqin nas, di jalanan masyarakat manusia, laka sodakotun, itu pahala sodako. Bahkan ada hadis, orang ada yang dimasukkan ke dalam surga ketika dihisab, apa alasannya? Dia punya kebiasaan nyinglaikeun tangkal anu ka jalan. Nyinglaikeun supaya orang berjalan itu nyaman. Orang mah kadang melihat di jalan-jalan seperti jalan nasional aja tuh lintas Bandung Tasik, itu kadang kalau ada pohon bambu yang nyinglai atau pohon itu lama itu
tidak tergerak masyarakat situnya untuk gimana gitu membereskan rumah tangga, sampai nunggu petugas dulu baru. Ini kalau kita ngamalkan hadis ini tidak akan membiarkan itu terjadi, karena menyingkirkan batu, duri, tulang, apalagi pepohonan yang ada di jalanan, itu adalah sedekah yang besar yang kita lakukan kepada masyarakat dan pahalanya besar untuk kita. Wa hidayatu karrajul fi ardi dhalati shadaqah. Nah, ini yang tadi kita bahas. Ini poinnya. Dan menunjukkan orang yang nyari alamat, apalagi yang nyasar, itu sedekah yang besar. Kalau hadis tadi sebesar pahala bebasin budak atau setara dengan puasa 2 bulan. Kalau dalam hadis ini tidak dijelaskan detailnya, tapi kata Nabi, wa hidayatuka, dan kau menunjukkan ar-rajula, seseorang, fi ardi dhalati, tempat yang dia tidak ketahui, shadaqatun, adalah bentuk sedekah. Mangga kalau ada yang mau profesi, ya, tebing, merobohkan tebing. Oh ya, sedekah sama, sedekah. Itu sedekah. Aya gawir, aya ketebing, aya tanah gundul, kita punya bibit pelak ini tanam. Ya. Tapi kalau tanahnya milik orang, kira-kira pimadorotin jangan. Bisa orangnya nyusulan ke kita, itu sanu melak kita aja. Itu mau dibikin rumah malah dipelakan kelapa gitu. Itu jadi lihat situasi. Nah, ini ada larangan, tapi insya Allah kita mah enggak lah. Kita bukan orang-orang kejam ya. Dari Ibni Abbas bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la'anallah, Allah melaknat, kata Nabi SAW, Allah melaknat man kammaha, yang menyasarkan, nyunyasabkeun akma, seorang buta, anisabil, dari jalanan. Disasabkeun. Kalau saya melihat hadis ini, kenapa Rasul menyebut orang buta? Karena itu untuk penekanan. Pada hakikatnya nyasabkeun alamat batur dosa besar. Karena Rasul menggunakannya la'ana, dilaknat. Allah melaknat orang yang nyasabkeun jalan batur, komo nu lolong mah. Komo nu buta. Lolong teh buta, bahasa Kuningan. Dulu kita sering bercanda, ya nama anak-anak ya. Ada acara pramuka gitu, halang rintang atau hiking. Itu alamat pos tilu misalkan. Dibelokkeun kan itu iseng. Ayo nyasab sakelompok eta teh. Nembe ka pendak sore hari balik nanti. Ya dulu. Iseng-iseng. Eta panahna belokkeun. Di film sering terjadi orang pendaki gunung, itu paling bahaya itu. Dia belokin aja arah itu panah penanda. Orang bisa nyasab ke gunung yang mana, bukit yang mana, jurang yang mana, bisa meninggal. Dan itu banyak kejadian. Nah, apalagi orang buta. Jadi orang yang menyasarkan. Kalau tadi menunjukkan alamat itu adalah pahalanya sebesar puasa 2 bulan atau setara bebasin budak. Nah, ini kebalikannya. Allah melaknat orang yang menggeser, merubah alamat atau menunjuki orang alamat yang salah. Atau tadi orang buta disesabkeun. Alhamdulillah ya. Orang iseng kalau model kita nggak mungkin. Tapi kalau iseng-iseng bisa jadi membuat akhirnya kita berdosa besar. Karena ciri dosa besar itu kalau lafadznya menggunakan la'ana atau diancam dengan siksa neraka, itu ciri dosa besar itu. Kalau dosa-dosa yang tidak diancam neraka itu dikategorikan dosa kecil oleh para ulama. Sebenarnya dalam Islam tuh nggak ada dosa besar, dosa kecil. Dalam konsep awal ya, di konsep awalnya nggak ada. Tetapi ulama mempermudah kita memahami sesuatu. Dosa itu ada kabair, dosa besar, ada sogoir, dosa-dosa kecil. Nah, nyasabkeun alamat dosa besar. Karena Rasul menggunakan lafaz redaksi la'ana. Hati-hati dengan la'ana. La'anallahu rashi wal murtashi, Allah melaknat yang menyuap dan yang disuap. Dosa besar berarti suap itu. Korupsi itu KKN dan diantaranya adalah suap, dosa besar. Kenapa? Karena Rasul menggunakannya la'ana. La'anar rashi wal murtashi. Atau ar-rashi wal murtashi finnar. Yang menyuap dan yang disuap finnari, di neraka. Berarti dosa besar itu, suap menyuap itu.
Maka hati-hati orang yang, mohon maaf ya, masukin anaknya harus menyuap, masukin anak ke sekolah ya harus menyuap, kemudian nyari jabatan harus menyuap, naik pangkat harus menyuap, dan lain-lain harus menyuap. Hati-hati, ini kalau kita tidak dalam rangka mengambil hak kita, maka bisa jadi terancam oleh hadis Nabi, ar-rashi wal murtasi finnar. Mulang tarima. Ya apapun namanya lah, bisa murang tarima, bisa atas nama apa, atas nama, tapi konteks umumnya itu ancaman Nabi SAW, ar-rashi wal murtasi finnar, yang menyuap dan yang disuap masuk neraka. Kalau bisa ini tulisan, bikin bannernya gede, bikin player ngejeblak, tempel ya di kantor-kantor pemerintah yang gede gitu, biar orang ketika masuk turun dari kendaraan, turun dari transportasi, masuk kantornya itu yang dibaca dulu. Awalnya baca bismillah di depan, atas, bawahnya tulis itu ar-rashi wal murtasi finnar. Orang yang menyuap dan yang disuap masuk neraka. Biar kalau setiap hari baca masa nggak terpengaruh, masa nggak berbekas dalam diri. Tulis itu. Jangan bahasa-bahasa yang istilahnya lalagaan gitu. Jujur hebat misalkan. Berani jujur hebat. Jujur bukan hebat, sekuduna jujur mah wajib itu mah. Sekuduna jujur mah tidak usah disebut hebat, dan memang harusnya orang jujur itu. Standar minimal orang harus jujur kan begitu. Awas calo atau bahasa-bahasa yang yang ada ujungnya gitu. Saya NKRI. Ternyata paling getol, ngeruk dan maling duit rakyat. Nah, itu kan lebih baik kata-kata yang tadi afirmatif tadi, ar-rashi wal murtasi finnar. Ya. Kemudian hubul waton minal iman, mencintai tanah air bagian dari iman. Mending yang gitu-gitu. Jadi membuat kita tambah yakin dan tambah tenang dalam menunaikan tugas kita. Jangan mengaku paling ujub, saya paling ini, saya paling ini. Seolah-olah yang lain tidak. Eta mah warisan nu baheula eta mah mah dukanya. Jadi merasa paling, padahal paling segala-galanya itu teh. Gitu. Baik, karena sudah bel, kita cukupkan di sini. Terakhir hadis yang tadi, barang siapa yang menyasabkan alamat orang buta, maka dia mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.